Hari ulang tahun ini akhirnya tiba. Saat aku sedang menyapa para kerabat, aku menyadari suamiku tiba-tiba menghilang. Baru saja aku hendak masuk rumah untuk mencarinya. Tiba-tiba muncul barisan komentar meluncur di depan mataku. Balkonnya berkabut. Pemeran utama pria dan wanita sedang main panas dingin di sana. Loh, sangat menggairahkan. Seru banget. Siapa suruh si figuran jahat ini selalu saja ikut campur? Kalau tidak, Qin Yu pasti sudah lama makan malam dengan Song Yan. Aku ini kan pacar kakakmu. Apa kamu tidak takut pada istrimu yang juga bosmu itu? Kenapa aku harus takut padanya? Si muka kusam itu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutmu. Sekarang aku melihatnya, dia tampak sangat menyedihkan. Qin Yu, berani-beraninya kamu selingkuh di belakangku. Ran, bukannya hari ini ibu ulang tahun. Aku sudah menyuruh Qin Yu ke restoran untuk memesan makanan duluan. Waktunya juga sudah hampir pas, kan? Kita semua juga sudah bisa berangkat sekarang. Ling Ran, Qin Yu sudah berangkat ke sana. Ayo kita segera panggil para kerabat. Mari berangkat bersama-sama. Hampir saja, bahaya sekali. Sedikit lagi mereka pasti ketahuan. Begitu tahu orang-orang mau pergi, pemeran utama pria langsung bikin pemeran utama wanita sesak napas lagi karena marah. Melihat sikap mertuaku seperti ini, sepertinya mereka tahu sesuatu. Karena kalian sangat ingin menipuku, maka aku akan membiarkan si pria brengsek itu menemuimu. Setelah dia membeku jadi patung es di balkon. Ibu, di luar suhunya di bawah -10 derajat. Sebaiknya kita tidak usah keluar. Bagaimana kalau aku telepon pihak restoran dan menyuruh mereka mengantar makanannya ke sini saja? Kebetulan semua kerabat juga ada di rumah. Kita bisa merayakannya dengan meriah bersama-sama. Apa-apaan tidak jadi keluar. Kamu sudah gila, ya? Gawat, di luar -10 derajat. Bukankah pemeran utama kita akan membeku jadi patung es di balkon? Apa katamu? Kita tidak jadi pergi. Benar juga. Sangat dingin begini. Kenapa harus menyiksa diri? Semuanya, silakan duduk dengan tenang. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Lebih baik kita nikmati saja di sini. Makanan diantar ke pintu rumah. Sungguh jauh lebih praktis. Benar. Praktis dan juga hangat. Kita merayakannya dengan meriah di rumah saja. Tidak perlu repot-repot pergi ke restoran. Tidak bisa. Dulu aku benar-benar buta. Bisa-bisanya membiarkan Bibi Qin dan adik Su begitu tulus memperhatikan hal ini. Ibu, aku menyuruh mereka mengantar makanan ke sini. Bukankah itu demi tenggang rasa kepada para tetua? Mana mau mereka mengantar makanan dalam suhu sedingin ini? Mereka tidak akan punya waktu untuk kita. Kalaupun mereka mau mengantar, uangnya sudah cukup buat keluarga kita makan 2 kali. Benar sekali. Apa kamu pikir uang keluarga kami ini jatuh dari langit? Bibi Qin sudah menunggu kita di restoran. Jangan sampai menghambat urusan orang lain. Tut. Ayah, ibu. Kalian tenang saja. Biaya ini akan aku tanggung sendiri. Aku tidak akan memakai uang kalian. Lagi pula, sejak kapan kalian punya uang? Ini benar-benar sudah tidak tahan lagi aku dengar. Berani-beraninya si figuran jahat ini bicara begitu pada mertua pemeran utama pria. Kamu merasa hebat hanya karena punya uang. Kamu sudah menghancurkan cinta antara pemeran utama pria dan wanita. Bukankah kamu harus membayar ganti rugi atas penderitaan mental ini? Memangnya kenapa kalau memakai sedikit uangmu? Bibi Qin itu orang desa. Setelah menikah dengannya, dia sangat menyedihkan saat menikahi mereka. Padahal dulu jelas-jelas dia yang memohon-mohon untuk melamar. Makanya aku mau menikah ke keluarga yang kastanya lebih rendah. Ran, orang yang paling aku cintai seumur hidupku adalah kamu. Tanpamu, hidupku tidak ada artinya. Maukah kamu menikah denganku? Karena kamu tidak mau menikah. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Kondisi Ling Ran sangat bagus. Menikah turun kasta dengan Qin Yu. Masih saja tidak dipandang, benar-benar tidak tahu diri. Tepat sekali. Lagi pula cuaca tidak mengizinkan mereka keluar. Cuaca sedingin ini. Siapa yang mau keluar dan menderita? Ran, bukan itu maksudku. Bibi Qin sudah pergi ke restoran. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi sia-sia, kan? Ibu benar. Kalau begitu,
Aku akan menelepon Bibi Qin sekarang. Bibi Qin sudah hampir sampai di sana. Kalau kamu menyuruhnya kembali sekarang, bukankah semuanya jadi kacau? Benar. Sama sekali tidak tahu cara mengasihani dia. Entah apa gunanya menikahimu. Bukan begitu. Bibi, aku kan cuma mau menelepon saja. Kenapa kalian panik sekali? Atau jangan-jangan kalian Sedang menyembunyikan sesuatu. apakah si pemeran wanita pendukung sudah menyadari sesuatu? Ini sangat mencurigakan. Pemeran utama pria dan wanita kedinginan sampai tidak tahan lagi. Mulai berpelukan untuk mencari kehangatan. Cepat cari cara. Kulit wajah ini rasanya mau mati karena kedinginan. Sudahlah, bukankah hari ini ulang tahun ibumu? Dia ingin makan di luar. Biarkan saja dia makan di luar. Saudara-saudara, Ayo kita bersiap-siap. Ayo cepat berangkat. benar. Di keluarga Qin ini, belum saatnya kamu yang berkuasa. Kamu merusak suasana hatiku. Kalau tidak, aku akan mengadu ke keluarga Ling Mu. Biar mereka tahu kamu itu menantu yang tidak tahu aturan. Paman dan bibi sekalian. Di luar sana sangat dingin membeku. Sekali keluar bisa-bisa jatuh sakit karena kedinginan. Makanya aku berpikir untuk pesan antar dari restoran saja. Siapa sangka, ibu tidak setuju. Demi menghemat sedikit uang. Secara diam-diam, dia membiarkan kita semua kedinginan di luar. Lagi pula, ini kan bukan pakai uang mereka. Wah, benar juga. Istri Qin Yu ini lumayan baik ya. Tapi dia sangat blak-blakan. Aduh, apa yang kamu bicarakan sembarangan. Hari ini ulang tahunku. Aku mau pergi kemanapun itu terserah aku. Kamu sebagai menantu, kalau tidak menuruti ibu mertua, itu namanya tidak berbakti. Ayah, ibu, saya hanya khawatir dengan kesehatan paman dan bibi sekalian. Lagi pula, bukankah ayah dan ibu juga merasa kurang sehat? Kalian sering mengeluh sakit pinggang dan kaki, kan? Kalau sampai kalian keluar dan jatuh sakit karena kedinginan, bagaimana aku harus menjelaskannya pada Qin Yu? Aku melakukan ini karena aku peduli pada kalian. Qin Yu, Taktikmu ini sungguh kejam. Dia jelas-jelas sudah tahu kebenarannya. biarpun dia tahu, dia tidak seharusnya membiarkan orang mati kedinginan di balkon. Dia dulunya sangat mencintai si pemeran utama pria. Pria brengsek seperti ini. Buat apa aku masih mencintainya? Lebih baik cepat-cepat dibuang saja. Memangnya mau disimpan sampai lebaran tahun depan. Jangan banyak omong lagi. Aku bilang makan di mana? Ya di situ kita makan. Di rumah ini, belum giliranmu yang mengatur. Kau itu orang luar, beraninya makan di sini. Cepat pergi. Apa mereka akan dilepaskan begitu saja? Tidak boleh. Aku harus mencari cara agar mereka tetap tinggal di sini. Halo, ini pesanan makanan Anda sudah sampai. Kapan kau memesan makanan? Ini, ayah dan ibuku yang memesannya. Mereka tahu Anda sedang berulang tahun hari ini. Tapi karena cuaca di luar sedang buruk, dan tidak memungkinkan untuk datang merayakannya. Jadi mereka memesan makanan sebagai tanda perhatian. Sayang sekali niat baik orang tuaku jadi sia-sia. Tapi untunglah pesanan ini sampai tepat waktu. Paman, bibi, dan semuanya. Makanannya sudah tertata rapi. Ayo semuanya segera makan. Jangan sampai keburu dingin. Ayo, ayo, ayo. Ayah, ibu, jangan melamun saja. Ayo cepat makan. Makanannya masih hangat, loh. Oh iya, kalian ingat untuk beritahu Qin Yu. Jangan sampai dia memesan makanan di luar lagi. Tolong. Kebetulan sekali, ya. Sekarang mereka benar-benar tidak bisa pergi. Pasangan itu sudah gemetaran karena kedinginan. Wajah mereka sampai membiru. Kalau terus-terusan membeku, bisa gawat urusannya. Aku tidak tahan lagi. Aku mau masuk ke dalam. Jangan. Mereka belum pergi. Kita harus menunggu sebentar lagi. Aku tutup teleponnya. Ling Ran, kau benar-benar salah kalau berpikir rumah ini milikmu. Tunggu sampai Qin Yu pulang. Lihat saja bagaimana aku akan menghasutnya. Ayo semuanya, cepat makan. Makanannya hampir dingin.
Bibi kedua, cobalah yang satu ini. Kita ini jarang sekali bisa berkumpul bersama. Aku ingin bersulang untuk kalian semua. Semoga semuanya sehat selalu dan segala urusan berjalan lancar. Kalian sudah kenyang, tapi pasangan di luar itu hampir mati beku. Cepatlah pergi. Aku mohon pada kalian. Sampai ada embun beku di kepala mereka berdua. Wajah mereka membiru karena kedinginan. Cepatlah, kalau diteruskan, akan ada masalah besar. Bakal ada masalah besar. Itu malah bagus sekali. Ayo, 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 ayo cepat pergi. Qin Yu baru saja mengirimiku pesan. Dia menemukan tempat yang seru. Ayo pergi, nanti dia tidak sabar menunggu. Ayo, ayo, ayo. Karena Qin Yu sudah mengaturnya. Mari kita pergi bersenang-senang bersama. Benar, benar, benar. Ayo jalan. Ayo pergi. Kalian pergilah dulu. Saya akan tinggal di sini untuk membereskan piring dan sumpit ini. Berhenti berpura-pura baik di sini. Jarang-jarang ibu merayakan ulang tahun. Kamu sengaja mau merusak suasana ya? Betul sekali. Semua orang sedang bergembira, merayakan ulang tahun ibumu. Apa-apaan aktingmu ini? Ran, lebih baik kita pergi bersama saja. Pas sekali, biar makin ramai. Saya sebaiknya tidak usah ikut. Rumah berantakan begini. Tidak enak kalau tidak ada yang membereskannya. Apa kamu sudah gila? Cepat jalan. Ayo jalan. Akhirnya mau keluar juga. Dua pemeran utama ini berisik sekali. Cepat pergi, buruan. Ayah, ibu, Qin Ze, kalian ada di rumah. Tadi aku menelepon Song Yan, tapi tidak diangkat. Kupikir kalian semua pergi main. Bukankah kamu bilang, kamu ada lembur? Lembur apa? Ada rekan lain yang menggantikan di kantor. Jadi aku disuruh pulang. Wah, pas sekali ada makanan. Ada makanan yang belum disentuh. Keberuntungan benar-benar berpihak padaku. Semua orang sudah berkumpul. Datang di waktu yang tepat. Iya, kan? Kok bisa kebetulan begini? Baru saja mau keluar rumah. Kakak sulungnya malah pulang. Gawat, gawat banget. Kenapa Qin Ze pulang sekarang? Dia kan mantan atlet. Temperamennya sangat kasar. Kalau dia tahu pacarnya selingkuh dengan adiknya, Qin Yu, habislah riwayat pemeran utamanya. Waduh, kami baru saja bersiap-siap mau keluar. Bagaimana kalau kamu ikut kami makan di luar? Buat apa keluar? Malam ini di luar salju lebat, lalu lintas hampir lumpuh. Apa kalian tidak dengar berita? Jangan keluar rumah jika tidak mendesak. Kalau terjadi kecelakaan bagaimana? Lebih baik diam di rumah saja, aman dan hangat. Cepat duduk. Baiklah, Kak. Saya akan segera memanaskan makanannya untukmu. Tiba-tiba saya ingat, kakak paling suka makan daging asap. Begini saja. Kakak ke balkon dan ambilkan sepotong. Nanti saya masakan untukmu. Karena semua orang sudah lengkap. Pertunjukan yang sebenarnya harus segera dimulai. Adik ipar memang sangat perhatian. Kalau begitu aku ambil sekarang. Jangan ke sana. Jangan pergi. Nak, jangan pergi ke sana. Di luar dingin sekali. Sampai menggigil. Tadi kamu bilang, ibu akan mengambilkannya untukmu. Biarkan ibumu saja yang pergi. Ibu. Aku masih muda dan kuat menahan dingin. Kalian berdua sudah tua. Kasihan kalau harus keluar dalam cuaca begini. Biar aku saja. Tolong, Qin Ze, jangan ke sana. Kamu jahat sekali. Sengaja memancing Qin Ze ke balkon. Gawat, tamatlah sudah. Balkonnya akan runtuh. Sudah. Putraku sayang, duduklah kembali. Kenapa harus ke sana? Biar aku saja. Bukan begitu. Ayah, ibu. Sebenarnya di balkon itu, ada rahasia apa? Sampai-sampai orang lain tidak boleh melihatnya. Sampai kami pun tidak boleh melangkah ke sana. Qin Shen, jangan bicara sembarangan. Di luar itu sangat dingin. Kami hanya mengkhawatirkan putra kami. Kenapa hatimu busuk sekali? Selalu saja ingin memancing keributan. Memang dasarnya pembawa sial. Sejak kamu menikah ke keluarga Qin kami, tidak ada satu hari pun yang tenang. Bukan begitu, apa maksudnya ini? Memangnya ada apa di balkon itu? Aku bahkan tidak berniat ke sana. Cukup.
Di rumah ini, ucapanku adalah hukum. Kalian, Dan kamu. Semuanya duduk. Tiba-tiba aku terpikir sesuatu. Sepanjang malam ini, aku tidak melihat Kinyu dan kekasih kakak. Kemana sebenarnya mereka berdua pergi? Di telepon pun tidak diangkat. Di luar cuacanya membeku begini. Mungkinkah terjadi sesuatu pada mereka? Tutup mulutmu. Lingran, apa yang kamu bicarakan? Aku kan sudah bilang. Mereka sedang ada urusan di luar. harus dicek kalau bertemu. Sebenarnya ada apa di luar sana? Sesuatu yang memalukan. Lihat. Jangan seperti ini. Jangan bersandiwara. Tidak ada apa-apa di sana. Lalu kenapa tadi kalian berdua begitu tegang? Benar-benar tidak ada apapun. Ini aneh. Tadi aku jelas-jelas. Az. Tidak ada apa-apa kok. Ibumu pasti salah ingat. Benar. Mungkin aku yang salah ingat. Lihat kan. Memang kosong melompong. Kok bisa hilang? Tidak mungkin. Ini lantai 15. Mereka pasti masih ada di balkon. Bodoh sekali. Pemeran utamanya sembunyi di balik spray. Tentu saja mereka tidak akan ketahuan. Selingkuh kok sampai begini. Pemeran utama pria dan wanita sudah pingsan kedinginan. Sudahlah. Sudah kukatakan tidak ada apa-apa lagi di sini. Cepat ambil lilin di balkon dan bawa masuk. Di luar sini benar-benar sangat dingin. Ibu, tidak apa-apa. Saya tidak kedinginan. Kalian masuklah dulu. Saya akan membereskan spray ini. Saya rasa ini sudah kering. Biarkan saja airnya menetes. Biar saya saja. Biar saya saja. Sedang berlagak rajin apa kamu di sini? Siapa juga yang minta kamu membereskannya? Cepat masuk sana. Jangan menambah kekacauan di sini. Ibu, kapan saya pernah berlagak rajin? Sejak saya menikah dengan Kinyu. Semua pekerjaan rumah tangga ini. Bukankah selalu saya yang mengerjakannya? Ran, jangan berpikir macam-macam. Ibumu tidak bermaksud begitu. Ibumu ini kan hanya mengkhawatirkanmu. Cuaca ini terlalu dingin. Cepatlah masuk. Biar ibumu saja yang membereskan ini. Benar, benar, benar. Ibu hanya menyayangimu. Pekerjaan kecil begini. Biar ibu sendiri yang kerjakan. Ibu begitu baik kepada saya. Maka saya harus lebih menyayangi ibu. Pekerjaan ini tidak seberapa. Lebih baik biar saya saja. Kamu. Semakin kamu tidak ingin ketahuan, semakin aku akan membuatnya berantakan. Karena ibu begitu keras kepala. Dan bersikeras ingin menarik spray itu. Maka aku tidak akan menahannya lagi. Mengapa mereka berpelukan dengan Song Yan? Bukankah Kinyu bilang, akan menunggu kita di restoran? Song Yan juga bilang, dia pergi ke kantor untuk lembur. Kenapa? Kenapa mereka berpelukan? Iya nih, ibu mertua sedang ulang tahun. Malah berbuat hal memuakkan seperti ini. Apa keluarga Qin tidak punya rasa malu lagi? Benar-benar memalukan. Bukankah mereka di luar? Kenapa sekarang ada di sini? Kinyu, Kamu berani bermain gila dengan pacarku. kenapa kalian baru datang? Kami berdua naik ke balkon. Lalu benda itu, pintunya rusak. Kami berdua tidak bisa keluar. Gawat, gawat. Cepat bawa ke rumah sakit. Ini benar-benar pingsan kedinginan. Terlambat sedikit saja bisa gawat. Ya ampun, sampai kaku dan tidak sadarkan diri begini. Ling Ran, benar-benar layak disebut pemeran wanita jahat. Sangat kejam, tidak manusiawi sekali. Tapi bagaimana Ling Ran bisa tahu? Pemeran utama ada di balkon. Bagaimana aku bisa tahu? Tentu saja karena kalian yang memberitahuku. Kenapa kalian semua masih bengong?
Dua orang ini sudah kedinginan parah begini. Jika terjadi sesuatu yang fatal, siapa yang akan bertanggung jawab? Aku akan telepon 120. Semua jangan bergerak. Kalian harus berikan penjelasan yang jelas padaku. Kenapa mereka berdua? Kenapa mereka berpelukan seperti itu? Apa kamu tidak dengar kata Kinyu? Kunci pintunya rusak. Tahu. Mereka berpelukan. Hanya untuk saling menghangatkan saja. Kunci pintu rusak. Siapa yang percaya? Kalau mereka memang tidak ada apa-apa. Kenapa tidak minta tolong dari tadi? Kinze. Sudahlah. Jangan mempermasalahkan itu dulu. Cepat bawa mereka ke rumah sakit. Kalau dibiarkan terus seperti ini, nyawa mereka bisa terancam. Aku akan telepon ambulans lagi. Putraku. Nak, kamu tidak apa-apa, kan? Nak, jangan menakuti ibu. Putraku. Gawat. Ini benar-benar tidak ada respons. Hampir beku kaku. Komentar meluncur, sudah jadi es batu itu. Kalian cepat angkat anak ini ke dalam. Mereka berdua beku seperti ini. Dipisahkan pun tidak bisa. Komentar meluncur, kebetulan sekali berpelukan kayak sup campur. Komentar meluncur, siapa yang percaya? Sih. Komentar meluncur, mana ada kebetulan seperti itu. Di luar sini terlalu dingin. Sudah. Cepat masuk ke dalam rumah. Jangan kedinginan di luar sini. Ayo. Cepat masuk rumah. Kalian semua jangan pergi. Cepat ke sini bantu angkat. Kami berdua tidak kuat mengangkatnya. Ran. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kinyu tidak akan mungkin membohongimu. Kamu cepat ke sini bantu angkat. Ibu, Kinyu sekarang sedang memeluk orang lain. Bahkan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana aku bisa percaya? Lingran, aku menyuruhmu ke sini untuk membantu. Apa kamu tidak dengar? Jika terjadi sesuatu yang buruk pada putraku, urusan kita tidak akan selesai. Sudah. Jangan bertengkar lagi. Kalau sampai ada nyawa yang melayang, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Siapa yang mau angkat, silakan angkat sendiri. Pokoknya aku tidak sudi mengangkatnya. Mati kedinginan pun mereka memang pantas. Ibu, bukannya aku tidak mau membantu. Tapi melihat mereka berdua seperti itu, benar-benar tidak mungkin bagiku untuk tidak berpikir macam-macam. Lingran, komentar meluncur, apa-apaan sikap pemeran pendukung jahat ini? Komentar meluncur, cepatlah bantu angkat. Komentar meluncur, benar sekali. Komentar meluncur, kalau bukan karena dia, apa mungkin pemeran utama pria harus bertemu diam-diam di balkon? Komentar meluncur, dasar pemeran pendukung jahat yang tidak tahu malu. Kinze. Kamu jangan salah paham, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Baik, maka aku akan menunggu mereka berdua bangun, dan berikan penjelasan yang sangat jelas padaku. Jika kenyataannya tidak berubah, aku pasti tidak akan memaafkan mereka. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kabarnya saat dibawa ke sini tadi, mereka berdua masih dalam posisi berpelukan. Gadis-gadis bilang kalian ini pasangan serasi. Sampai tidak tahan saat di dalam. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat pergi, cepat. Kinyu. Kamu sudah bangun, kan? Katakan, kenapa tadi kamu berpelukan dengan pacarku? Bagus sekali, kunci pintu balkon itu benar-benar rusak. Cepat katakan. Rahasia memuakan apa yang kalian berdua sembunyikan. Kinze, jangan emosi dulu. Adikmu ini masih sangat lemah. Dia baru saja diselamatkan dari maut. Jangan main tangan dulu ya. Bisa-bisa nyawanya melayang. Kamu mau bicara atau tidak? Kinze, kenapa kamu terus-terusan minta penjelasan padaku? Siapa yang sebenarnya sedang membodohiku? Benar juga. Song Yan adalah pacar kakak. Dan Kinyu adalah suamiku. Jika ini tidak dijelaskan dengan gamblang, bagaimana nasib keluarga kita ke depannya? Diam kamu. Ibu. Saya hanya menyampaikan fakta yang ada. Tidak perlu sampai semosi itu, kan? Kinze, jangan emosi. Lepaskan dulu adikmu. Dia baru saja sadar. Dia tidak akan kuat menghadapi keributan ini. Nyawanya baru saja tertolong dengan susah payah. Jangan sampai ada masalah lagi. Kak. Kami berdua hanya terjebak di balkon. Di sana sangat dingin, makanya kami berpelukan untuk mencari kehangatan. Iya, benar. Ahze,
Aku dan Qin Yu benar-benar terkunci di luar balkon. Tidak ada hal macam-macam yang terjadi. Benar-benar tidak tahu malu. Bisa-bisanya omong kosong itu keluar dari mulut mereka. Benar, benar, benar. Qin Ze, apa yang mereka katakan itu benar. Mereka memang terkunci di balkon. Kami semua saat itu tidak tahu. Ini salah ruang tamu yang terlalu ramai. Kami sampai tidak mendengar teriakan minta tolong mereka. Sampai-sampai mereka kedinginan parah di luar. Iya, betul sekali. Ini semua hanya salah paham. Benar-benar salah paham. Terkunci di balkon. Alasan murahan begitu. Siapa yang mau percaya? Itu sungguhan. Waktu itu aku berpikir, kamu mungkin akan pulang malam ini. Aku ingin mengambil daging asap di balkon untuk memasakkannya untukmu. Tidak sangka daging asapnya digantung terlalu tinggi. Aku tidak bisa menjangkaunya. Jadi aku minta tolong pada Qin Yu untuk membantuku. Benar, Kak. Aku mengambil kursi dan berdiri di atasnya. Tak disangka kursinya tiba-tiba licin. Lalu aku menarik dia jatuh bersamaku. Kebetulan sekali kami menabrak kunci pintu balkon itu. Kuncinya langsung rusak. Jadilah kami berdua terjebak di sana. Sungguh. Kalau tidak percaya, pulanglah dan cek sendiri kunci balkon itu. Saat itu kami berdua tidak membawa ponsel. Suara TV di luar juga sangat kencang. Kami kedinginan sampai suara kami hilang. Kalian sama sekali tidak bisa mendengar teriakan minta tolongku. Aduh. Kalau saja aku tidak melihat sendiri si pemeran pria merusak kuncinya, aku pasti sudah percaya kata-katanya. Nah, itu dia. Nyaris mati kedinginan. Tapi masih bisa mengarang kebohongan yang begitu mulus. Benar-benar kelas pemeran utama. Boleh juga. Ceritanya cukup masuk akal. Lalu aku mau tanya. Kalian bilang kuncinya rusak dipukul. Nah, kalau kuncinya memang sudah rusak, harusnya pintunya tidak bisa ditutup, kan? Lalu bagaimana caranya kalian bisa terkunci di luar? Istriku. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Semua yang perlu dikatakan sudah kami katakan. Kalau kalian tetap mau berpikiran buruk tentang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa yakin aku tidak punya bukti nyata. Makanya berani mengarang dusta di sini. Ya, Qin Yu, Song Yan. Aku ingin lihat sampai kapan kalian mau bersandiwara. Tapi, aku dan Song Yan benar-benar tidak ada apa-apa. Mana mungkin aku melakukan hal serendah itu? Sayang. Istriku, kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aktingnya lambat sekali. Kalau bukan karena melihat komentar meluncur ini. Aku pasti sudah. Qin Ze. Jangan emosi dulu. Adikmu dan pacarmu tidak melakukan apa-apa. Ini cuma kecelakaan. Jangan berpikir yang macam-macam. Lalu di mana niat baikku? Tadi kami melarangmu ke balkon. Karena kamu baru pulang. Takut kamu kedinginan. Kami juga tidak tahu mereka ada di sana. Benar. Qin Yu, bukannya dia bilang mau ke restoran. Song Yan juga bilang mau lembur, kan? Kupikir mereka berdua sudah pergi. Ini pasti ulah si Jalang Lingran yang mencari masalah. Awalnya tidak ada masalah apapun. Tapi dia sengaja memanas-manasi suasana. Supaya semua orang mengira kalian ada hubungan. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Apa aku yang mengurung mereka berdua di sana? Atau jangan-jangan ayah dan ibu berkali-kali mengusir kami? Hanya untuk memberi ruang bagi mereka berdua. Jangan bicara sembarangan. Ini murni kecelakaan. Kecelakaan atau bukan? Hanya hati mereka yang tahu. Kamu benar-benar tidak membohongiku. Aze, mana mungkin aku membohongimu? Hubungan kita sudah bertahun-tahun. Mana mungkin aku ada main dengan adik kandungmu sendiri? Aku cuma ingin memasakkan daging asap untukmu. Tidak sangka malah jadi kesalahpahaman besar begini. Tahu begitu, aku tidak akan pergi sendirian. Kak, lihatlah, hati Song Yan cuma ada untukmu. Dia takut kamu pulang tidak ada makanan. Makanya ke balkon ambil daging asap. Hasilnya malah jadi salah paham begini. Aku tahu saat melihat kejadian tadi,
Kamu pasti salah mengerti. Tapi aku dan Song Yan sungguh tidak melakukan apa-apa. Ini benar-benar hanya salah paham. Jangan sentuh aku. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Apa kamu tidak mengerti perasaan istrimu? Wahai pemeran utama pria, jangan katakan itu di depan pemeran utama wanita. Hatinya hampir hancur tuh. Benar juga, pemeran utama pria ini memang keterlaluan. Kalau bukan karena wanita ini cantik, dia pasti sudah habis. Sudahlah, jangan sedih lagi. Komentar meluncur pemeran utama pria tidak usah ribut-ribut lagi. Komentar meluncur keluargamu itu sudah hampir bangkrut. Komentar meluncur sebentar lagi kalian bisa bersama secara terang-terangan. Keluargaku hampir bangkrut. Istriku, percayalah padaku, jika aku berani mengkhianatimu dan main gila di belakangmu, aku rela disambar petir dan mati dengan tidak tenang. Bagus kalau begitu. Lalu, apa kamu berani menjamin jika kamu berani jajan di luar? Maka seluruh keluargamu akan mati. Jika kamu berani mengucapkannya, maka aku akan mempercayaimu. Kenapa diam, tidak berani mengatakannya? Jadi, di dalam hatimu itu, hanya ada niat busuk, ya. Siapa bilang aku tidak berani? Jika aku berani berselingkuh di belakangmu, seluruh keluargaku akan mati. Sekarang, apa kamu sudah percaya? Qin Yu, oh Qin Yu, demi membuatku percaya. Kamu bahkan sanggup mengucapkan sumpah serapah seperti itu. Baiklah, karena kamu sudah bicara sampai sejauh itu. Alasan apa lagi yang membuatku tidak percaya? Aziz, lihatlah. Bahkan Ranran saja percaya pada Qin Yu. Apa kamu masih belum bisa mempercayai aku? Maafkan aku, Yan. Aku sudah salah menuduhmu. Sudahlah. Sekarang semuanya sudah berakhir dengan bahagia. Komentar meluncur cinta sejati memang tak terkalahkan. Komentar meluncur karakter pendukung wanita cuma jadi budak cinta si pria. Komentar meluncur apapun yang dikatakan pemeran utama pria, dia pasti percaya. Cukup. Semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi, jika sampai ada kejadian berikutnya, Qin Yu, kamu tahu sendiri. Aku orang yang tidak bisa mentoleransi pengkhianatan sekecil apapun. Aku tidak tahu hal nekat apa yang akan kulakukan nanti. Aku janji, tidak akan ada lagi kesalahpahaman seperti ini di masa depan. Batin Lingran jika tidak tertangkap basah di atas ranjang. Batin Lingran dia pasti punya 1000 cara untuk mengelak. Batin Lingran karena untuk sementara aku belum dapat buktinya. Batin Lingran untuk membongkar wajah asli kalian berdua. Batin Lingran maka aku akan mengikuti permainan kalian. Batin Lingran dengan sangat baik. Meskipun ini hanya kesalahpahaman, hatiku masih merasa sedikit tidak tenang. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Beberapa hari ini aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku akan tinggal di sana sebentar. Benarkah? Qin Yu, aku akan pergi. Tapi sepertinya kamu senang sekali. Bukan begitu, sayang. Kamu sudah lama tidak menjenguk orang tuamu. Memang sudah seharusnya kamu pulang menemani mereka. Setelah aku selesai beristirahat di sini, aku pasti akan menjemputmu. Komentar meluncur akhirnya si pengganggu pergi juga. Komentar meluncur sekarang pemeran utama pria dan wanita bisa bebas di rumah. Komentar meluncur melakukan hal-hal yang Komentar meluncur sebentar lagi tamat nih. Komentar meluncur karakter figuran bakal segera hilang dari layar. Komentar meluncur saatnya pemeran utama pamer kemesraan. Tamat. Tidak. Ceritanya baru saja dimulai. Ibu. Ran, minumlah air hangat ini agar tubuhmu merasa lebih nyaman. Kamu baru saja kembali dari rumah sakit. Pasti kedinginan di jalan tadi, kan? Terima kasih, Bu. Ayah, Ibu, aku ingin bercerai. Kenapa tiba-tiba ingin cerai? Apa sih brengsek Qin Yu itu menindasmu? Atau mertuamu itu yang mempersulitmu lagi? Katakan pada ibu. Ibu akan membantumu membereskannya. Aku yang salah menilai orang. Mataku buta saat memutuskan untuk menikah dengan Qin Yu dulu. Aku sendiri yang memelihara ular di dalam rumah. Dia benar-benar bukan pria baik-baik. Dia telah mengkhianatiku.
Dulu ibu sudah bilang padamu, si Qin Yu itu punya niat yang tidak tulus. Dia bukan pria yang layak untuk kau percayakan hidupmu. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Tapi tidak apa-apa. Cerai saja kalau harus cerai. Jangan memaksakan diri dalam penderitaan. Pulanglah ke rumah, ibu selalu ada untukmu. Ayah. Ibu. Apakah ayah marah padaku? Apa dia merasa aku bersikap kekanak-kanakan? Dulu aku tidak mendengarkan perkataannya. Dan sekarang aku ingin bercerai. Dia pasti sangat kecewa padaku. Anak bodoh. Apa yang kau pikirkan? Mana mungkin ayahmu marah padamu? Kau ingin bercerai. Kau tidak tahu betapa bahagianya ayahmu mendengarnya. Bahagia. Sejak hari kau menikah dengan Qin Yu, ayahmu setiap hari hanya bisa menghela napas. Dia selalu khawatir kau akan diperlakukan buruk. Dia sudah lama tidak menyukai si Qin Yu itu. Sekarang kau ingin bercerai. Itu seperti keinginannya yang akhirnya terkabul. Akhirnya dia bisa merasa tenang. Ayah, ini adalah perjanjian yang ayah suruh dia tanda tangani. Sebelum kau dan Qin Yu menikah dulu, waktu itu, ayah memasukkan perjanjian ini ke dalam kontrak rumah yang dihadiahkan untuk kalian. Matanya hanya tertuju pada rumah itu, sehingga dia langsung tanda tangan tanpa membacanya dengan teliti. Di perjanjian ini tertulis sangat jelas, jika Qin Yu melakukan pengkhianatan terhadap keluarga, atau melakukan hal yang menyakitimu, dia harus pergi dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Awalnya ayah berpikir, jika kalian bisa hidup tenang selamanya, ayah tidak akan pernah mengeluarkan perjanjian ini. Tapi karena sekarang kau ingin bercerai, ayah harus menyerahkan perjanjian ini padamu. Ayah, terima kasih. Terima kasih karena selalu memikirkanku. Anak bodoh, kenapa harus sungkan pada ayah sendiri? Mulai sekarang, lakukanlah apapun yang ingin kau lakukan. Ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Baik. Oh ya, ayah. Apakah ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan belakangan ini? Tidak ada. Semuanya normal-normal saja. Kenapa bertanya begitu? Bukan apa-apa. Aku hanya takut Qin Yu melakukan sesuatu pada perusahaan. Posisinya di perusahaan hanya jabatan formalitas saja. Jika dia benar-benar berani macam-macam, ayah akan segera mengusirnya. Jangan buat dia curiga dulu. Kita kirim orang dulu untuk mengawasi gerak-geriknya. Jangan sampai kita gegabah. Baik. Ayah turuti maumu. Sudah larut malam. Istirahatlah lebih awal. Ayah, ibu. Kalian juga istirahatlah lebih awal. Untung ada ayah dan ibu. Mereka selalu memikirkanku. Qin Yu, nikmatilah aura pemeran utamamu itu sepuasnya. Aku akan membiarkanmu berdiri di puncak tertinggi. Jatuhkan dia sekali lagi. Agar keluarga Qin bisa meraup untung. Semuanya harus dikembalikan tanpa sisa. Kalian berdua benar-benar tidak berguna. Aku tanya, apa yang kalian berdua lakukan saat itu? Membawa satu orang keluar saja tidak bisa. Aku hampir mati kedinginan di balkon. Beraninya kamu menyalahkan kami. Kalau saja kamu bisa menjaga sikap, kamu tidak akan melakukan hal bodoh itu dengan Song Yan, dan tidak akan terkunci di balkon. Bukankah aku melakukan ini demi keluarga kita? Tanpa aku, memangnya kalian bisa tinggal di rumah sebesar ini? Tanpa aku, kalian tidak akan dipuja-puja karena menyandang nama Qin. Sudah. Putraku, jangan marah lagi. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa Lingran hari ini sama sekali tidak mau keluar rumah? Ibu bahkan curiga. Apakah dia sudah mulai tahu sesuatu? Itu tidak mungkin. Lingran itu sudah cinta mati padaku. Bahkan jika dia tahu sesuatu, cukup dengan beberapa kata manis, masalahnya akan beres. Kalian harus tahu, bahwa akulah pemeran utama pria di dunia ini. Tunggu saja saatnya hidup bahagia. Selama aku mengikuti alur ceritanya, keluarga Qin kita akan memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Benarkah begitu? Putraku, tidak akan ada yang salah, kan? Inilah yang dikatakan komentar meluncur padaku. Mana mungkin itu bohong. Sudah berapa kali aku katakan,
Komentar meluncur lebih tahu segalanya daripada kita. Benar sekali, tidak salah lagi. Pemeran utama pria, kamu terlalu pintar. Kami ini kan tangan kanan Tuhan, memegang kendali seluruh alur novel ini. Kami tahu segalanya. Ikuti saja kata-kata kami. Pasti tidak akan salah. Pemeran wanita pendukung hanyalah batu loncatan cintamu. Pemeran utama pria akan membangkrutkan si wanita pendukung, lalu mengakuisisi grup Link dengan harga terendah, dan menjadi bos besar bisnis generasi baru. Kalau begitu, aku benar-benar pemeran utama pria di novel ini. Anak emas takdir. Bahkan bantuan seperti komentar meluncur ini adalah milikku. Aku bilang Ling Ran, si putri kaya sombong itu, harus menikah denganku. Dan lihat, bukankah dia akhirnya menikah denganku? Dari dulu sampai sekarang, kapan pernah aku salah bicara? Betul, betul, betul. Putraku memang luar biasa, bagaikan naga di antara manusia. Lahir dengan takdir menjadi orang kaya. Ibu sudah tahu kamu pasti bisa membuat keluarga Qin kita berjaya. Tapi putraku, Song Yan sepertinya agak marah hari ini. karena dia juga ikut kedinginan tadi. Kamu harus membujuknya baik-baik. Besok biarkan Qin Ze membawanya mencoba gaun pengantin. Saat itu, ingatlah untuk membawanya ke mal keluarga Ling. Biarkan Ling Ran yang membayar semuanya. Tentu saja. Nona Song, gaun pengantin ini adalah koleksi terbaru toko kami. Bahannya sangat indah, modelnya sangat modern, sangat cocok untuk Anda. Apakah Anda ingin mencobanya? Apa? Ini modelnya kuno sekali. Bahannya juga terlihat murahan. Memakainya di depan umum bisa membuatku malu setengah mati. Aku tidak mau yang seperti ini. Sayang, kulihat semua gaun pengantin ini terlihat sama saja. Pilih saja satu secara acak, itu sudah cukup. Aku masih harus kembali untuk memimpin latihan tim. Qin Ze, kamu ini sibuk latihan terus kemana-mana. Ini gaun pengantin sekali seumur hidupku. Mana boleh pilih sembarangan. Kamu sama sekali tidak peduli. Pemilik aslinya pantang menyerah. Tunggu sampai kamu bersama pemeran utama pria. Qin Ze bakal nangis bombay demi dapatin kamu lagi. Sayangku, pemeran utama wanita. Cepat lihat ke belakang. Yang ada di dalam etalase itu. Itu baru gaun pengantinmu yang sebenarnya. Benar saja, hanya gaun seperti ini yang pantas untuk pernikahanku. Kak, apa yang dikatakan Song Yan benar. Gaun-gaun itu semuanya terlalu biasa. Menurutku yang ini lumayan. Bagaimana menurut kalian? Aku mau yang itu. Yang paling mahal di atas panggung pameran. Cepat ambilkan untuk aku coba. Mohon maaf. Nona Song, gaun ini adalah koleksi terbaik di toko kami. Harganya sangat mahal. Diperlukan verifikasi saldo sebelum boleh mencobanya. Mohon pengertiannya. Memangnya kenapa kalau aku mau yang itu? Mereka benar-benar keterlaluan. Pakai acara verifikasi saldo segala. Jelas-jelas mereka meremehkan kita. Ini semua salahmu. Kenapa harus ke toko ini? Kalau tidak, mana mungkin ada banyak masalah begini. Sekarang lihat hasilnya. Bahkan mencoba gaun saja tidak boleh. Malu-maluin saja. Apa kamu tahu siapa pemilik toko ini? Tentu saja tahu. Toko ini di bawah naungan grup Ling. Bagus kalau kamu tahu. Ling Ran, putri dari grup Ling, adalah istriku. Ini toko milik istriku. Aku membawa orang ke sini untuk mencoba gaun. Kenapa memangnya? Bahkan jika aku langsung membawa pergi gaunnya, tidak akan ada yang berani menghalangi. Apa kamu sudah paham? Ternyata Anda adalah menantu dari grup Ling. Tapi tetap tidak bisa. Sesuai peraturan toko, tanpa verifikasi saldo, gaun ini tidak boleh dicoba. Halah, cuma laki-laki benalu yang numpang kaya. Malah berlagak hebat. Ada apa ini? Ipar. Kamu datang di saat yang tepat. Coba lihat sikap pelayan tokomu ini. Sungguh tidak sopan. Benar sekali, dia ingin mencoba sebuah gaun pengantin. Tapi pelayan ini ngotot minta verifikasi saldo. Bukankah ini sengaja mempersulit kami? Tidak apa-apa. Sana, ambilkan gaun pengantin itu. Biarkan Nona Song mencobanya. Kak, ini adalah aturan toko. Bahkan jika aku sendiri yang mau mencoba, tetap harus verifikasi saldo. Aku tidak bermaksud mempersulit kalian. Kalau ini sih fakta, karakter pendukung wanita tidak sengaja mempersulit. Pada akhirnya dia malah membelikan gaun harga selangit ini untuk pemeran utama wanita.
Karakter pendukung ini benar-benar budak cinta si pemeran utama pria. Sama sekali tidak berani cari gara-gara. Karena takut membuat si pria marah. Mau menjadikanku ATM berjalan. Dan membayar tagihan untuk kalian. Mimpi saja sana. Kinze, pilih yang ini saja. Cantik sekali. Nona Song, selera Anda sungguh luar biasa. Gaun pengantin ini harganya 6.380.000. Apakah Anda ingin membayar gesek kartu atau pindai kode QR? 6 juta lebih. Ada apa? Baju ini harganya 6 juta lebih. Ah, kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Berikan mereka diskon sedikit. 6 juta saja. Lagi pula kita semua keluarga. Kakak, bagaimana cara membayarnya? Kamu menyuruh kakak yang bayar. Memangnya siapa lagi? Ini gaun pengantin kakak ipar. Bukankah seharusnya kakak yang membelinya? Mana mungkin kakak sanggup bayar? Bantu saja dia bayar, kan beres. Qin Yu, apa kamu tidak sedang menghina kakak? Kakak yang menikah. Mana ada aturannya adik ipar yang harus keluar uang? Benar begitu kan, Kak? Qin Yu, kamu sungguh beruntung mendapatkan istri yang baik. Komentar meluncur ini tidak benar. Komentar meluncur bukankah di buku seharusnya si pemeran wanita pendukung yang langsung bayar? Komentar meluncur kenapa alurnya berubah? Komentar meluncur tapi tidak apa-apa. Komentar meluncur asal pemeran pria merayu sedikit. Komentar meluncur si wanita pendukung pasti bakal langsung mau bayarin. Komentar meluncur, ayo cepat bayar. Komentar meluncur, aku tidak sabar melihat mereka bermesraan di toko gaun ini. Komentar meluncur, semoga mereka langsung gaspol di sini. Komentar meluncur, biar hubungannya makin intens. Sayang, aku mohon padamu, tolong bayarkan saja dulu. Iya, kalau tidak, nanti ibu pasti akan mengomel lagi. Alur selanjutnya adalah bermesraan di toko gaun. Sekarang giliranku menyerang balik. Sudahlah, baiklah, aku setuju. Kinze, kamu tunggu aku sebentar ya. Aku akan mencoba gaun pengantinnya dulu. Nanti aku tunjukkan padamu. Baik. Komentar meluncur, ini dia, ini dia. Komentar meluncur, adegan yang kunanti akhirnya tiba. Nona, apa Anda benar-benar ingin membayar 6 juta untuk gaun mereka? Rugi sekali. Mereka jelas-jelas sengaja hanya ingin menumpang gratis. Siapa bilang rugi? Cetak tagihannya. Masukkan ke atas nama Qin Yu. Saat aku menceraikannya nanti, aku akan menagih semuanya sekaligus. 1 sen pun tidak boleh kurang. Baik, Nona. Akan segera saya laksanakan. Oh iya. Ambilkan rekaman CCTV dari ruang privat. Baik. Pria brengsek itu benar-benar membuatku muak. Jangan emosi dulu. Sebentar lagi. Berikan salinan rekaman CCTV itu padaku. Akan berguna nanti. Baik, Nona. Song Yan. Pelayan tadi terlalu terburu-buru. Dia lupa membawa kerudung pengantinnya. Biar aku antarkan padamu. Tidak apa-apa. Tunggu sampai aku selesai ganti baju. Baru pakai kerudungnya juga belum terlambat. Tidak usah repot-repot. Mana bisa begitu. Kerudung dan gaun pengantin. Hasilnya baru sempurna kalau dipakai bersamaan. Kalau tidak, gaun pengantin ini jadi tidak ada artinya. Aku langsung buka pintunya saja dan masuk. Supaya tidak membuang waktu kalian. Jangan masuk dulu. Maaf, aku malu kalau kamu melihatku begini. Benarkah? Tidak perlu merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa. Aku akan meletakkannya dengan cepat. Aku tidak akan melihatmu. Kenapa si antagonis perempuan datang ke sini? Apa ada adegan ini di dalam buku?
Pemeran utama pria dan wanita tertangkap basah oleh si antagonis di sini. Alurnya bakal hancur total. Nih, apa pemeran utamanya masih bisa jadi CEO sombong? Gawat. Aku tidak boleh ketahuan. Kalau begitu, aku langsung masuk ya. Loh, kenapa Song Yan sendirian? Mana Qin Yu? Wah, si pemeran utama wanita pintar main juga. Dia menyembunyikan pemeran utama pria di bawah ekor gaun penganturnya. Pintar banget sembunyinya. Astaga, tolong. Pemeran utama pria jago banget main petak umpet. Untung kita punya sudut pandang Tuhan. Kalau tidak, kita pasti tertipu mentah-mentah. Anu, berikan kerudungnya padaku saja. Nanti biar kupakai sendiri saja. Ternyata sembunyi di sini. Pintar juga cari tempat. Mana bisa begitu. Pakai kerudung sendiri itu sulit. Bisa-bisa miring nanti. Biar ku bantu. Cepat kok. Ada apa? Apa aku membuatmu kesakitan? Tidak, tidak sama sekali. Hanya tidak sengaja menarik gaun pengantinnya. Bagus sekali. Cantik sekali. Karena kamu sangat cantik, biar ku panggil kakak masuk untuk melihatmu. Dia pasti akan sangat menyukainya. Tidak usah, tidak perlu. Aku akan berganti baju dulu nanti. Nanti aku keluar sendiri untuk menunjukkannya padanya. Begini saja kamu sudah terlihat sangat cantik. Tidak perlu diperbaiki lagi. Kak, cepat masuk dan lihat ini. Song Yan pakai gaun pengantin. Benar-benar cantik sekali. Kak, lihatlah. Song Yan cantik sekali pakai gaun pengantin ini, kan? Sudah ku bilang. Ini sangat cocok untuknya. Cantik. Lihatlah, Song Yan. Kan sudah ku bilang. Kamu begini saja sudah sangat cantik. Kamu tidak percaya. Malah bersikap malu-malu kucing. Seolah tidak mau kakak melihatmu. Bukan begitu. Aku hanya merasa penampilanku belum rapi. Sudah sangat rapi, kok. Song Yan, coba balikkan badanmu. Biarkan kakak melihat tampilan depanmu sepenuhnya. Pasti ya, akan jauh lebih mempesona. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Gaun pengantin ini sangat berat. Ekor gaunnya juga lebar sekali. Sulit untuk berbalik badan. Lihat seperti ini saja sudah cukup. Apa susahnya, sih? Biar ku bantu. Cepat kok. Kenapa kamu sampai berkeringat sebanyak ini? Wajahmu terlihat sangat merah. Apa kamu merasa tidak enak badan? Tidak. Hanya saja gaun pengantin ini terlalu berat. Aku merasa agak gerah. Aku juga merasakannya. Komentar meluncur pemeran utamanya sampai mandi keringat begitu. Komentar meluncur jangan-jangan si cowok abis ngapa-ngapain di bawah sana. Komentar meluncur meski agak tidak etis. Komentar meluncur tapi entah kenapa ini terasa manis sekali. Komentar meluncur pasangan ini jago banget mainnya. Anu, aku sudah selesai mencoba gaunnya. Kalian keluar saja dulu. Sebentar lagi. Aku ingin berganti ke pakaianku sendiri. Bukankah nanti kita masih harus pergi membeli perangkat mahar emas? Lebih baik berangkat lebih awal. Kamu juga bisa segera mengurus urusanmu. Tidak perlu menungguku di sini lagi. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi setelah kamu selesai berganti baju. Oke, kami tunggu kamu di luar ya. Panggungnya sudah aku siapkan. Qin Ze, jangan sampai kamu mengecewakanku. Di mana Qin Yu? Kemana dia pergi? Kenapa dia tidak datang bersama kita? Aku baru saja melihatnya. Katanya perutnya sakit. Jadi dia pergi ke toilet. Dia menyuruh kita pergi membeli mahar emas dulu. Tidak usah menunggunya. Dia akan menyusul kita nanti.
Ayo cepat pergi. Bukannya kamu juga terburu-buru ingin menemui teman-teman timmu. Jangan sampai waktu membeli maharnya terbuang sia-sia. Di toilet mana Qin Yu bersembunyi? Sampai sekarang dia belum kembali juga. Aku bahkan sudah selesai membeli semua emasnya. Kalau begitu, Bagaimana kalau kita berpencar mencarinya? Begitu akan lebih cepat. Mungkin dia ada di sekitar sini. Hanya saja tidak melihat kita. baiklah. Kalau begitu aku cari ke sebelah sana. Ayo pergi. Qin Yu. Jangan berteriak. Ini aku. Astaga, kamu membuatku kaget setengah mati. Toko gaun pengantin itu terlalu membosankan. Tetap saja di sini. Yang paling cocok untukmu. Komentar meluncur drama perselingkuhan dimulai. Kamu benar-benar mengejutkanku. Kita harus segera keluar. Nanti kalau mereka tidak menemukan kita, mereka bisa panik. Kenapa harus buru-buru? Tadi siang di toko gaun pengantin, momen indah kita diganggu oleh Ling Ran. Sekarang waktu yang tepat untuk melanjutkannya. Sayang, Apa kamu sudah gila? tadi kita hampir saja ketahuan. Kamu masih berani juga. Seandainya nanti ada orang yang memergoki kita. Habislah kita semua. Tenang saja. Aku sudah mengamati tempat ini. Ini hanya ruang ganti yang sudah tidak dipakai. Aku jamin tidak akan ada orang yang datang. Tapi bagaimana kalau mereka tidak menemukan kita? Mereka pasti akan mencari kita. Dan pada akhirnya kita akan ketahuan juga. Sudah ku bilang, kamu tidak perlu takut. Kakakku harus buru-buru kembali untuk melatih timnya. Kalau dia tidak menemukanmu, dia pasti akan langsung pergi. Ling Ran, kamu tidak perlu takut. Abaikan saja dia. Adegan di toko gaun pengantin ini akan segera dimulai. Pemeran utama pria yang tampan. Xiao Chun, pergilah. Ambil pakaian mereka diam-diam. Jangan sampai orang di dalam curiga. Qin Yu, Song Yan, karena kalian sangat suka main belakang, maka aku akan membiarkan kalian merasakan bagaimana rasanya nama baik kalian hancur total. Dia hilang di dalam mal. Sudah dicari kemana-mana, tapi tetap tidak bisa menemukannya. Sepertinya hanya area ini yang belum diperiksa. Cepat, tolong bantu saya mencarinya. Aduh, saya mohon, tolong bantuannya semuanya. Benar, kan? Diganggu lagi dan lagi. Ini benar-benar sial. Laki-laki bisa cepat, letoy, kalau begini. Mana bajunya? Mana baju kita? Bukankah tadi kita lempar ke lantai? Atau jangan-jangan ada yang ambil? Astaga, kemana perginya baju-baju itu? Siapa yang lihat? Nggak ada yang lihat tuh. Nggak lihat. Tadi sibuk lihat pemeran utama pamer kemesraan. Siapa juga yang bakal merhatiin baju? Xiao Chen. Apakah bagian sini belum diperiksa? Meskipun ruang ganti ini sudah tidak dipakai. Tapi mungkin saja suamiku ada di dalam. Cepat buka dan lihat. Nona, ini ruang ganti yang sudah terbengkalai. Biasanya tidak ada orang sama sekali. Orangnya tidak mungkin di dalam, kan? Duh, sudah tidak peduli lagi. Bagaimana kalau dia benar di sana? Cepat buka dan cek. Mas, kamu di mana? Mas, baiklah. Nona, saya akan pergi melihatnya sekarang. Akademi Bela Diri Merah, pakai ini. Begitu pintu terbuka, habislah. Langsung kelar dalam sekejap.
King Yun, kamu benar-benar tidak mau rugi ya. Setiap skenario yang kusiapkan untukmu. Tidak peduli ide buruk apapun yang kamu buat. Sekarang bagus sekali. Dilihat oleh begitu banyak orang. Mau ditaruh di mana muka saya nanti? Aduh, Apa gunanya kamu bicara begitu sekarang? lebih baik cepat tutup pakai plastik ini. Kalau sampai ketahuan, kita semua bakal malu 7 turunan. Kenapa? Berani selingkuh di ruang ganti, tapi tidak berani menunjukkan wajah asli. Benar juga. Katanya mereka pasangan. Tapi kok malah kelihatan mengenaskan begitu. Sudah bengkak malah pakai kantong plastik segala. Menurutku sih, pasti ada hubungan gelap yang tidak beres. Kena grebek tuh. Jangan cuma ditarik, buka saja plastik di kepala mereka, biar jelas semuanya. Betul. Karena mereka berdua sudah tidak bisa kabur lagi. Lebih baik biarkan semua orang melihatnya. Siapa sih yang gak tahu malu begini? Berani-beraninya melakukan hal menjijikan di pusat perbelanjaan. Kalian, kenapa kamu malah asyik menonton drama di sini? Aku sudah mencari Qin Yu dan Song Yan kemana-mana tapi tidak ketemu. Lalu kamu? Aduh, Kak. Aku juga tidak menemukan mereka. Tapi aku justru menemukan sepasang burung liar yang sedang asyik. Tangga ini, tahi lalat ini, mirip sekali dengan Qin Yu dan Song Yan. Ya ampun, Kak. Maksudmu, mereka berdua itu Qin Yu dan Song Yan? Tidak mungkin. Kalau begitu, kita harus memastikannya baik-baik. Baik. Ayo, kemari. Gawat kalau ketahuan. Cepat pergi. Kenapa mereka lari? Aku belum lihat jelas siapa mereka. Tidak usah dikejar, aku salah lihat. Itu bukan Qin Yu, mari kita cari di tempat lain. Qin De sedang mencoba menutupi mereka. Kenapa? Bukan begitu, Kak. Tadi kamu jelas-jelas bilang, postur dan tanda lahir mereka sama persis dengan Qin Yu dan Song Yan. Tanda lahir ini, tahi lalat ini, mirip sekali dengan Qin Yu dan Song Yan. Kenapa sekarang malah bilang salah lihat? Song Yan adalah calon ipar Qin Yu. Mana mungkin mereka berdua macam-macam. Aku memang salah lihat. Aku salah lihat tadi. Qin Yu tidak datang. Qin Yu, kamu datang. Aku sudah mencarimu dari tadi. Kenapa kamu sudah ganti baju? Bukankah aku sudah bilang kalau aku ke toilet? Lalu, tadi tidak sengaja bajuku kotor. Jadi aku langsung beli baju baru. Aku lupa memberitahumu. Halo, kemana dia? Qin Ze, maaf sekali. Kantorku tiba-tiba ada urusan mendesak. Aku harus pergi lembur sekarang. Kalian beli saja sendiri keperluan pernikahannya. Halo. Song Yan bilang dia harus lembur. Dia sudah pergi duluan. Kebetulan sekali ya. Kebetulan macam apa ini? Baru saja 2 orang mesum yang berselingkuh itu lari. Lalu, kamu muncul dengan baju baru. Dan Song Yan juga tiba-tiba pergi. Qin Yu, coba katakan, apa menurutmu ini hanya kebetulan? Selingkuh apa? Aku tidak tahu apa-apa. Tentu saja tadi, aku sedang di toilet. Qin Yu, apa kamu tahu? Laki-laki mesum tadi, tanda lahir di pinggangnya, persis sekali dengan milikmu. Sial sekali nasibku. Disamakan dengan orang mesum, benar-benar memalukan. Sudahlah, itu cuma tanda lahir yang mirip saja. Qin Yu bilang itu bukan dia. Berarti memang bukan dia, adik ipar. Sudahlah, jangan dipermasalahkan terus. Benar, sayang, kenapa kamu terus mencurigai aku? Mana mungkin aku di tempat umum melakukan hal-hal yang memalukan seperti itu? Qin Yu, tentu saja aku tahu. Hal yang sangat tidak tahu malu seperti itu. Pasti bukan kamu pelakunya, kan? Tapi kenapa kamu panik sekali? Mungkinkah itu benar-benar kamu? Sungguh bukan aku. Baguslah kalau bukan. Coba pikir, berselingkuh di depan umum begini. Apa bedanya dengan binatang yang sedang kepanasan? Menurutmu begitu,
Kan? Iya. Benar sekali. Gak seru ah. Kalau bukan karena Lingran tiba-tiba muncul. Hubungan pemeran utama kita pasti sudah makin panas. Ini semua salahmu. Betul banget. Malah bikin pemeran utama wanita terluka. Dan pergi sambil marah. Gimana caranya bisa dapat ending bahagia buat mereka kalau begini? Bisa nggak sih Lingran jangan bikin kacau? Lingran pasti sengaja melakukannya. Dia nggak senang lihat mereka bahagia. Jahat banget. Masih mau ending bahagia? Masih mau sok jadi pahlawan? Akan kuhancurkan kalian semua. Ayo pergi. Tang Er, apa yang kamu lakukan? Maaf ya, aku nggak sengaja. Mirip Qin Yu dan Su Yan. Ya ampun, Kak. Maksudmu, mereka berdua itu, Qin Yu dan Su Yan. Nggak mungkin. Kalau begitu kita harus pastikan baik-baik. Qin Yu, kenapa bagian ini juga terluka? Tadi si cabul yang lari telanjang itu, waktu lewat, juga menabrak bagian yang sama. Jangan-jangan. Tadi waktu aku ganti baju, nggak sengaja terbentur. Jangan bahas soal si cabul itu terus. Nggak ada hubungannya sama orang cabul kok. Adik ipar, jangan bahas soal orang cabul itu lagi. Ini 5 kilogram sudah dibeli. Ayo kita cepat pulang. Aku ada urusan mendesak. Ayo pergi. Reaksi Kinze ini aneh sekali. Tahu Su Yan selingkuh. Bukannya marah, malah bantu menutup-nutupi. Mungkinkah masalah ini ada variabel lain? Baiji, kok kamu bisa jatuh separah ini? Apaan sih sudut pandang Tuhan itu? 4 kali semuanya zong. Jangan takut, semangat ya pemeran utama pria. Teruslah bermesraan dengan pemeran utama wanita. Nanti kamu pasti bakal balas dendam kok. Jangan sampai terpengaruh sama Lingran. Semua ini salah Lingran. Sejak kejadian di atap hari itu, dia seolah-olah sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dia selalu bertindak di luar skenario. Menyebalkan sekali. Ah, Qin Yu. Kenapa kamu berpelukan dengan Song Yan? Benar juga, ya. Setelah kejadian di atap waktu itu, Lingran seolah-olah punya mata batin. Dia selalu muncul untuk mengacaukan segalanya. Aduh, ampun. Jangan-jangan dia juga bisa melihat komentar meluncur ini. Astaga, berarti semua yang kita obrolkan bisa dilihat oleh si pemeran pendukung ini. Menyeramkan sekali. Menurutku, lebih baik percepat saja ke bagian kehancurannya. Langsung buat si pemeran pendukung ini bangkrut. Lalu si pemeran utama pria mendapatkan segalanya. Dan bisa bersatu dengan pemeran utama wanita secara terang-terangan. Benar juga, kenapa aku tidak terpikir ke sana? Iya. Bodohnya aku. Apa yang sedang kamu gumamkan? Apalagi yang dikatakan komentar meluncur itu padamu? Ibu, Lingran sekarang sudah tidak mengikuti alur cerita lagi. Kita harus mempercepat jalannya plot. Kita buat grup Ling bangkrut. Dengan begitu, setelah ceritanya selesai, aku bisa menguasai grup Ling. Lalu bagaimana dengan Song Yan? Kakakmu sekarang sudah tidak sabar menunggu pernikahan itu. Ibu dan ayahmu tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tenang saja. Pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Saat pernikahan nanti, Lin Ze akan dipanggil pergi oleh pihak grup Ling. Dia tidak akan datang sama sekali. Dalam buku, di bagian ini pemeran utama pria sudah menceraikan pemeran pendukung wanita. Berhasil mendapatkan grup Ling. Lalu di saat pemeran utama wanita sedang sangat rapuh, dia datang sebagai pahlawan, membawanya pergi. Dan begitulah akhir bahagia untuk kedua pemeran utama. Ibu, tidak apa-apa. Biarkan pernikahan tetap berjalan. Karena itu pasti akan gagal. Baiklah. Qin Yu, ada yang harus kita bicarakan berdua. Kalian berdua bicaralah. Ibu mau lanjut sibuk dulu. Ibu. Aku sudah tahu semua kelakuan burukmu itu. Jangan coba-coba menyembunyikannya dariku. Kamu sudah tahu, Kak. Apa? Qin Ze sudah mengetahuinya. Bagaimana bisa? Plot untuk Qin Ze juga sudah kacau. Aduh, Qin Ze sudah tahu semuanya. Apa pemeran utama pria ini masih bisa bertahan hidup? Kali ini dia benar-benar tamat. Maafkan aku, Kak. Aku hanya khilaf sesaat. Aku tidak akan berani lagi. Kak, bukan kepadaku kamu harus minta maaf.
Tapi kepada istrimu, soal perselingkuhanmu hari ini. Kalau saja aku tidak menutup-nutupinya di mal tadi, istrimu pasti sudah mengetahuinya. Bilang pada wanita itu untuk bersikap lebih baik. Jangan buat masalah lagi. Jadi yang kakak maksud itu soal ini. Memangnya apa lagi? Nyali kamu besar juga ya. Mal itu tempat umum yang ramai. Tapi kamu berani bermain api dengan wanita lain di sana. Apa kamu sudah gila? Ah, aku sampai lupa. Qin Ze itu cuma orang kasar. Dia tidak punya otak. Kita saja yang terlalu khawatir. Syukurlah, aman. Pemeran utama pria kita aman sekarang. Tenang saja, Kak. Aku cuma main-main saja kok. Perempuan itu sendiri yang gatal mengejarku. Tenang saja, Ling Ran tidak akan tahu. Aku akan menyembunyikannya dengan rapi. Sebaiknya begitu. Kalau masalah ini sampai ketahuan istrimu, hubungan dengan keluarga besarnya bisa hancur total. Kamu harus benar-benar menjaga sikapmu. Ling Ran itu sangat setia padaku. Biarpun ada gelagat aneh, dia tetap tidak akan menyadarinya. Kamu diam saja di rumah untuk memulihkan luka. Jangan pergi keluar dan bikin kacau. Paham tidak? Iya, aku paham. Qin Yu, Song Yan, tidak menyangka kalian akan berakhir seperti ini. Wajah kalian yang menyedihkan ini jauh lebih enak dilihat daripada saat kalian berselingkuh diam-diam. Sayang, pernikahan kakak dan Song Yan ditetapkan 3 hari lagi. Ibu ingin kamu membantu mencarikan hotel. Cari yang mahal. Hotel yang mahal? Ya, boleh saja. Aku pasti akan carikan kalian tempat yang akan jadi pusat perhatian dunia, agar kalian bisa menjadi pasangan yang paling bersinar. Halo, selamat siang. Apakah ini bagian berita selebriti? Aku punya berita hangat dunia bisnis hari ini tentang perselingkuhan pasangan yang memalukan. Informasi tangan pertama. Tepat 3 hari lagi di pernikahan Hotel Lihua. Benarkah? Bagus sekali. 3 hari lagi kami pasti datang tepat waktu. Kami akan siarkan langsung semuanya. Kami tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Bagus. Qin Yu, Song Yan. 3 hari lagi. Bersiaplah kalian untuk hancur dan dipermalukan. Inilah rencananya. Hancurkan grup Link. Dan pada akhirnya, karena kesalahan data dalam rencana ini, perusahaan itu akan bangkrut total. Selagi mereka tidak ada, cepat ubah data intinya. Serahkan versi yang salah. Tunggu sampai grup Link bangkrut. Lalu kamu beli dengan harga paling murah. Ubah grup Link menjadi grup Qin. Maka kamu akan menjadi CEO sejati. Jangan ragu, ini adalah langkah kunci menuju puncak. Lakukan sesuai arahan kami. Pasti tidak akan salah. Benar sekali. Begitulah yang tertulis di dalam buku. Asalkan datanya diubah. Grup Link pasti tamat. Saat waktunya tiba, grup Link akan menjadi milikku. Ling Ran, tunggu saja. Tidak lama lagi, seluruh grup Link akan menjadi milik keluarga Qin. Kalian semua harus berlutut di hadapanku. Tadi pihak rekan kerja meneleponku untuk bertanya tentang draft kerjasama terbaru kali ini. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Ayah, rencana kali ini adalah hasil kerja saya. Ayah, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Rencana ini tidak akan berhasil. Tapi ayah membiarkannya saja, dia tidak mau dengar. Tentu saja, saya juga punya tanggung jawab di sini. Karena saya gagal membujuknya. Qin Yu. Ayahku bahkan belum bicara apa-apa. Kenapa kamu begitu terburu-buru mengakui semua kesalahan demi aku? Kenapa? Apa kamu begitu berharap grup Link akan hancur? Tentu saja bukan itu maksudku. Ling Ran, maksudku adalah, aku takut ayah akan marah padamu. Aku hanya ingin menanggung beban tanggung jawabnya, mengerti? Benar, kan? Cukup. Siapa yang bilang pihak mitra marah? Saya tidak marah. Lalu kenapa ekspresi wajah ayah tadi seperti itu? Pihak mitra sudah melihat rencananya, dan mereka sangat puas. Tidak hanya langsung setuju bekerja sama, tapi mereka juga menggandakan nilai investasinya. Mereka mendukung penuh grup Link kita. Ini semua berkat kerja keras Ling Ran.
Mana mungkin? Bukankah katanya datanya salah, dan itu akan membuat grup Link bangkrut? Komentar meluncur ini nggak benar. Komentar meluncur di novel aslinya kan nggak begini. Komentar meluncur harusnya data rencana ini salah total. Komentar meluncur harusnya grup Link sudah bangkrut. Komentar meluncur ada apa ini? Komentar meluncur alurnya melenceng jauh. Komentar meluncur kok bisa pihak mitra malah puas. Komentar meluncur apa si cowok ini salah ubah datanya. Komentar meluncur tamat sudah. Gawat. Komentar meluncur kenapa rencana pemeran utama pria bisa gagal. Komentar meluncur ini beda banget sama yang ditulis di novel. Qin Yu. Kali ini, skenario milikmu. Harus berubah lagi. Qin Yu. Apakah sekarang kamu merasa sangat bingung? Karena data yang sudah kamu sabotase itu sama sekali tidak pernah dikirimkan. Kamu memasukkan data inti perusahaan, berusaha membuat grup Link bangkrut, lalu membelinya dengan harga murah. Ingin mengubah grup Link menjadi grup Qin. Niatmu itu benar-benar sangat licik dan jahat. Qin Yu. Grup Link kami memperlakukanmu dengan sangat baik, tapi kamu malah membalas air susu dengan air tuba. Kamu ingin menghancurkan grup Link kami. Mulai detik ini, kamu dipecat. Keamanan. Seret dia keluar dari sini. Tidak, ayah, bukan seperti itu kejadiannya. Di buku tulisannya tidak seperti ini. Ling Ran. Pasti kamu yang sudah menyabotase rencanaku. Ayo jalan, lepaskan aku. Ling Ran. Aku ini manajer umum grup Link. Selama bertahun-tahun ini, sudah berapa banyak pengorbananku untuk grup Link. Atas dasar apa kamu memecatku? Pengorbanan. Qin Yu. Alasan kamu bisa masuk ke grup Link dan duduk di kursi manajer umum hanya karena kamu adalah menantu keluarga Link. Kalau bukan karena itu, dengan kemampuan seadanya itu, apa kamu pikir bisa menapakkan kaki di grup Link? Benar sekali, padahal dia cuma laki-laki parasit. Lembah Gu mengakuinya. Sama sekali tidak berguna. Hanya bisa membuat masalah. Untung Direktur Link dan Nona Link pintar. Tidak membiarkan dia berhasil. Benar-benar menjijikan. Apa yang kalian bicarakan? Diam, dengar tidak? Aku punya kemampuan. Kalian semua hanya iri padaku. Jangan khawatir. Kamu itu pemeran utama pria. Setelah kamu dan pemeran utama wanita benar-benar bersatu, grup Link pasti akan bangkrut dengan sendirinya. Benar. Bahkan jika alur ceritanya sedikit meleset di tengah, akhir ceritanya tidak akan pernah berubah. Sekarang tinggal satu bagian terakhir. Adegan pahlawan menyelamatkan si cantik di pesta pernikahan. Pemeran utama pria, ini adalah kunci untuk melengkapi novelnya. Tidak salah lagi. Kurang satu plot terakhir. Plot ini pasti tidak akan salah. Aku beritahu ya, grup Link akan menjadi milikku. Aku pasti akan menjadi bos besar. Akhirnya sampai di plot terakhir. Qin Yu. Kamu dan mimpi konyolmu sebagai pemeran utama akan hancur dan dipermalukan bersama-sama. Aku akan segera menikah. Kamu masih berani datang ke sini. Tenang saja, kamu hanya bisa menikah denganku. Warna aromanya sangat indah. Tidak akan ada yang melihat kita, kan? Tenang saja. Sora. Di mana kakakku? Apakah dia akan muncul tiba-tiba? Kamu lupa. Dia sudah kamu jebak agar terjebak macet di jalan. Dia belum sampai di sini. Jangan. Lalu Ling Ran, aku takut dia akan muncul tiba-tiba. Qin Yu. Sebenarnya mau lanjut atau tidak? Lama sekali, buang-buang waktu saja. Kenapa merasa bersalah? Benar sekali. Kenapa kamu jadi pengecut? Kamu itu pemeran utama pilihan takdir. Kenapa harus takut pada Ling Ran? Sudah sampai di tahap ini. Pemeran utama, jangan bertele-tele lagi. Cepatlah. Kalau tidak, lupakan saja. Hari ini tidak boleh ada kesalahan. Asal hari ini lewat dengan lancar, semua akan baik-baik saja. Kenapa kamu jadi sepenakut ini?
Kehidupan ini tidak ada yang salah. Kamar pengantin ini adalah tempat yang dulu kamu gunakan bersama Lingran saat kalian menikah. Tidakkah kamu ingin mengenang masa lalu di tempat ini dan melakukannya sekali lagi dengan benar? Ya, Tidak mungkin, Kinyu. Dulu kamu tidak seburuk ini, kan? mungkinkah aku benar-benar sudah dibuat ketakutan oleh Lingran? Sepertinya ini masalah suasana. Aku terlalu gugup. Tidak apa-apa. Setelah pesta pernikahan selesai, kita akan bersama secara terang-terangan. Nanti tidak akan seperti ini lagi. Kamu yakin Qin Je tidak akan datang hari ini? Tentu saja, pertunjukan hari ini. Akulah pemeran utamanya. Nanti, setelah kamu menceraikan Lingran dan kehilangan semua uang serta aset keluarga Ling, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Aku tidak mau hidup susah bersamamu. Tenang saja, asalkan kita bersama, seluruh grup Ling akan jatuh ke tanganku. Aku sudah membantumu sejauh ini, kan? Tentu saja. Ingatlah ini, kita berdua adalah tokoh utama di dunia ini. Asalkan kita bersama, kekuasaan dan kekayaan, semuanya akan datang menghampiri kita sendiri. Kenapa dia jadi makin bodoh begini? Kalau bukan karena kamu masih punya sedikit uang, aku tidak akan sudi menolongmu, Ling Er. Jadi pemeran utama katanya. Kebanyakan nonton drama pendek ya begini. Sudahlah, aku akan ke depan untuk melihat-lihat. Bagaimana? Kamu tunggu saja di sini. Tunggulah kemunculanku yang memukau. Lingran, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kakak akan menikah? Harus ada juru kamera untuk mendokumentasikan semuanya, kan? Tidak sangka kamu begitu perhatian. Memang harus direkam dengan baik. Setelah aku menyelesaikan alur cerita hari ini, aku akan menjadi penguasa dan mendapatkan segalanya. Ini akan jadi akhir yang epik. Karakter figuran ini tidak akan sombong lebih lama lagi. Qin Ze tidak akan bisa datang hari ini. Dia sudah dihadang di jalan oleh orang-orang suruhan si pemeran utama. Pemeran utama pasti menang. Ayah, carilah orang untuk membawa Qin Ze kembali. Qin Ze dihadang di jalan oleh orang-orang Kinyu. Tapi hari ini dia harus hadir. Tanpa dia, rencana ini tidak akan jalan. Ada apa ini? Kenapa pengantin prianya belum datang juga sampai sekarang? Sudah jam berapa ini? Jangan-jangan dia kabur. Menurutku, sepertinya dia menyesal. Sebelum ini, Song Yan dan Kinyu sudah sering bermesraan di rumah. Katanya itu cuma salah paham. Kamu percaya? Pokoknya aku tidak percaya. Apakah benar-benar tidak akan ada masalah jika Qin Ze tidak datang? Pernikahan ini hanya akan menjadi bahan lelucon besar. Keluarga Qin kita akan kehilangan muka sepenuhnya. Tenang sajalah. Kapan putra kita pernah membohongi kita? Hari ini, kita tidak hanya tidak akan malu, tapi keluarga Qin akan bangkit sepenuhnya. Kita tidak perlu lagi tunduk pada keluarga Ling. Tunggu saja, Lingran. Seluruh hartamu akan menjadi milikku. Semuanya akan berjalan sesuai dengan alur di buku. Kinyu, semakin besar keyakinanmu, saat harapanmu hancur nanti, keputusasaanmu akan semakin dalam. Maaf semuanya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kakak saya, Qin Ze, tiba-tiba membatalkan pernikahan. Dia kabur di saat terakhir karena takut menikah. Ini memang kesalahannya, tapi tidak seharusnya pengantin wanita menanggung rasa malu ini sendirian. Tunggu dulu. Siapa bilang Qin Ze melarikan diri dari pernikahan? Kamu bilang dia tidak kabur. Lalu di mana dia sekarang? Si peran pendukung wanita ini harus perhatian sekali. Kenapa dia muncul lagi di adegan ini? Qin Ze dihadang di jalan atas perintah si tokoh utama pria sendiri. Ini tidak mungkin salah lagi. Benar sekali. Selain menyebar rumor, apalagi yang bisa dilakukan si peran pendukung ini? Malah sekali melihat wajahnya. Kalian benar-benar tidak akan menyesal sebelum melihat kenyataannya. Ya,
Oh, benarkah? Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Siapa ini? Qin Yu. Hari ini di hadapan semua orang. Jelaskan padaku, kapan aku melarikan diri dari pernikahan? Jelas-jelas kamu yang baru saja mengirim orang untuk menghadangku di jalan, agar aku tidak bisa datang ke sini. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Kenapa Qin Ze datang? Ini tidak seharusnya terjadi. Alurnya berubah lagi. Mungkinkah akhir ceritanya juga akan berubah? Tidak. Suasananya jadi tidak enak ditonton. Aku adalah tokoh utama pria. Akulah yang memegang kendali. Qin Yu, jangan bilang kamu berpikir. Dengan menyuruh orang menghadang Qin Ze, kamu bisa bersama dengan Song Yan. Kakak ipar, adik ipar suamiku. Astaga. Sudah kubilang, kan? Hubungan mereka berdua memang tidak biasa. Ling Ran, kamu benar-benar tidak tahu diri. Ya, liburan terakhir, kamu sudah membuat keributan. Hari ini, kamu mau membuat keributan lagi. Ling Ran, apa yang sedang kamu bicarakan ngawur begini? Hari ini adalah pernikahan Song Yan dan Qin Ze. Kamu sengaja mencari perhatian di sini. Apa sebenarnya maumu? Apa mauku? Aku ingin dengan Qin Yu bercerai. Ada apa ini? Bagaimana si peran pendukung tahu kalau tokoh utama pria dan wanita selingkuh? Pasti dia cuma menggertak. Karakternya kan budak cinta yang tidak punya otak. Mana mungkin dia bisa sepintar ini? Tokoh utama pria, jangan panik. Dia hanya membohongimu. Komentar netizen benar. Ling Ran hanyalah budak cintaku. Dia pasti hanya menggertakku. Mungkin dia marah karena beberapa hari ini aku tidak menjemputnya. Dia pulang dan langsung mengamuk. Ling Ran, aku hanya mengabaikanmu selama beberapa hari, kan? Haruskah kamu memfitnahku seperti ini? Hubunganku dengan Song Yan itu bersih. Benar sekali. Qin Ze, terakhir kali dia memfitnahku soal perjodohan. Kamu sendiri dengar, kan? Song Yan, jika kamu benar-benar masih ingin menikah denganku, katakan padaku, apa hubunganmu dengan adikku ini? Kita tidak punya hubungan apapun. Qin Ze, jika kamu masih tidak percaya padaku, menurutku pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan saja. Apa ini fitnah? Tunjukkan saja buktinya, maka kita akan tahu kebenarannya. Kebetulan sekali, saya punya. Ada 2 rekaman pengawas di sini. Yang satu, dari toko gaun pengantin. Dan satu lagi dari ruang ganti. Kalian ingin melihatnya? Jangan. Ada apa? Bukankah kalian bilang tidak ada apa-apa? Apa yang ditakutkan? Sayang, kita sudah bersama bertahun-tahun. Kakak ipar, kau masih tidak percaya padaku. Sudahlah, jangan dilihat. Bisa, kan? Qin Ze, berhenti melihatnya. Mari kita lanjutkan pesta pernikahannya. Sepertinya, apa yang kalian katakan itu tidak benar. Putar saja videonya, itu lebih baik. Bisa membuktikan bahwa kalian memang bersih. Biarkan dia memutarnya. Aku ingin melihat sendiri. Apakah kalian berdua benar-benar mengkhianatiku atau tidak? Qin Yu. Berikan ponselnya. Kenapa kalian terus memfitnahku? Aku sudah bilang, aku tidak melakukan apapun. Komentar meluncur Bang Dao. Komentar meluncur kenapa pemeran utamanya begini. Komentar meluncur bukankah cuma kencan biasa 10 kali. Komentar meluncur tapi kalau tidak begini, bukankah lebih tragis? Komentar meluncur kalau videonya diputar, habislah semuanya. Komentar meluncur masalah ini benar-benar tidak ada obatnya. Komentar meluncur semua ini salah si fraksi independen gelandangan itu. Komentar meluncur jahat banget. Qin Yu, kau sudah menghancurkan ponselku menjadi 2. Tapi untuk videonya, sudah kukirim ke operator sistem kendali pusat. Qin Yu, tak disangka akan ada hari di mana kau tertangkap karena perselingkuhan. Ternyata, pasangan selingkuh cabul di mal itu adalah kau. Qin Yu, kau ini mahasiswa, benar-benar tidak tahu malu. Kau melakukan hal kotor seperti itu di sana. Komentar meluncur aku juga pernah melihat video ini berseliweran. Komentar meluncur ternyata itu si Qin Yu. Komentar meluncur tidak tahu malu banget, sih. Komentar meluncur kepalanya ditutupi tali. Komentar meluncur kenapa gatal sekali di tempat umum. Komentar meluncur pria telanjang di mal ini.
Komentar meluncur ternyata selingkuh dengan calon kakak iparnya sendiri. Komentar meluncur hubungan ini benar-benar gila. Kak, kau. Dengarkan penjelasanku dulu. Kinze, hentikan. Dia itu adik kandungmu sendiri. Kau tidak boleh memukulnya seperti ini. Dia pacarku. Beraninya kau bermain-main dengannya. Kubalas kau. Berhenti memukul. Hajar saja. Semakin keras, semakin bagus. Ini balasan yang pantas untuk kalian. Ayo, hajar. Jangan dipukul lagi. Dasar wanita murahan. Aku sampai tidak mengenalimu lagi. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Tapi kau malah main belakang dengan adikku. Kau benar-benar cari mati. Kuhabisi kau. Kau tuli. Ya, aku mau lapor polisi. Aku akan melaporkanmu atas sengaja melukai orang. Akan kubuat kamu mendekam di penjara selamanya. Kalau berani, lapor saja sekarang. Biar semua orang bisa melihat kelakuan menjijikkan kalian berdua. Dan wajah asli kalian. Jangan lapor polisi. Kalau perselingkuhan tokoh utama terungkap, citra mereka akan ternoda. Apa masih bisa jadi pemeran utama? Benar, komentar meluncur itu benar. Masalah ini jangan sampai dibesar-besarkan. Mas, aku salah, Mas, beri aku satu kesempatan lagi. Mas, maafkan aku. Qin Yu, sekarang kamu baru tahu rasanya. Waktu kamu selingkuh dengan Song Yan. Kenapa tidak terpikir akan jadi seperti hari ini? Kinze, ibu mohon padamu. Masalah ini jangan sampai jadi heboh. Kalau sampai viral, mau ditaruh di mana muka UR nanti. Harga diri keluarga Qin kita juga akan hancur lebur. Kalian sudah membohongiku seumur hidup. Dan akhirnya jadi begini hari ini. Tapi masih menyuruhku untuk tutup mulut. Baik, kalau begitu maunya. Biarpun hari ini, aku harus putus hubungan dengan kalian. Aku akan tetap membuat masalah ini jadi besar. Tenang saja, tidak perlu repot-repot. Masalah ini sudah diketahui oleh seluruh internet. Ling Ran, apa maksudnya ini? Bukankah katamu ini hanya pemotretan film? Bukan. Ini wartawan. Dia sedang melakukan siaran langsung nasional. Ling Ran, kamu sudah gila ya? Aku ini suamimu. Sebentar lagi bukan. Kamu pelakor kecil. Biar ku tahu ya. Biarpun kamu cerai dengan anakku, kamu harus tetap memberi ganti rugi pada kami. Harta keluargamu itu, setengahnya adalah milik anakku. Benar sekali. Kalau mau cerai, serahkan dulu beberapa rumah itu. Berikan pada kami sebagai ganti rugi. Hanya karena peran figuran mau memisahkan pemeran utama. Mau cerai. Ternyata tidak semudah itu ya. Betul banget. Tinggalkan uangnya di sini. Demi kebahagiaan pemeran utama kita. Keluarga Qin ini benar-benar tidak tahu malu. Satu keluarga isinya parasit semua. Anak sendiri yang rugi. Kalau hari ini tidak dikuliti, itu sudah untung sekali. Ran. Di ponsel kita semua ada buktinya. Bawa ke pengadilan, langsung gugat dia. Benar. Tenang saja. Aset sepeser pun tidak akan dia dapatkan. Qin Yu, kamu masih ingat pernah menandatangani ini? Apa itu? Ini adalah kontrak rumah yang kamu tandatangani sebelum nikah. Di sini tertulis dengan sangat jelas. Jika kamu melakukan pengkhianatan dalam pernikahan, kamu setuju untuk pergi tanpa membawa sepeser pun harta. Itu tidak mungkin. Aku sama sekali tidak pernah menandatanganinya. Kamu pasti memalsukannya. Sudah kuduga kau hanya peduli dirimu sendiri. Makanya, aku sudah menyewa ahli forensik tulisan tangan sebelumnya. Di atas dokumen ini, hitam di atas putih, sangat jelas bahwa ini adalah tanda tanganmu. Ada lagi yang mau kau katakan? Qin Yu, apakah kontrak ini asli? Apakah tanda tangan di sini benar-benar milikmu? Ibu, waktu itu aku cuma fokus tanda tangan. Pikiranku cuma soal pembagian harta. Mana ku tahu, ternyata isinya seperti ini.
Kalau ini benar-benar terjadi, kita tidak akan dapat sepeser pun. Komentar meluncur, karakter sampingan ini licik sekali. Komentar meluncur, ini jelas-jelas penipuan. Komentar meluncur, sengaja menjebak Qin Yu agar dia tanda tangan. Qin Yu, jangan takut. Dia hanya sedang emosi sesaat. Sengaja menakut-nakutimu. Nanti dia juga bakal menyesal sendiri. Benar, komentar meluncur, karakter sampingan ini cuma budak cinta si pemeran utama pria. Bisa jadi, dia cuma pura-pura gertak sambal saja. Akan kutunjukkan pada kalian. Apakah aku cuma pura-pura atau tidak? Mana mungkin. Dia sangat mencintaiku. Dia tidak akan meninggalkanku. Tenang saja. Kuberi waktu 3 hari. Kemas barang-barang kalian dan pindah dari rumah ini. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Kuberi waktu kalian 3 hari. Bereskan barang-barang kalian. Dan angkat kaki dari rumahku. Kalau tidak, jangan harap aku akan bersikap baik pada kalian. Song Yan, pertunangan kita resmi dibatalkan. Dan kalian juga, mulai hari ini. Aku, Qin Ze, dan keluarga Qin kalian, putus hubungan sepenuhnya. Ayah, Masalahnya sudah selesai. sudah hampir beres. Hanya saja masih ada sedikit urusan kecil. Aku butuh bantuan ayah. Bantuan apa, katakan saja. Selama ayah bisa melakukannya, pasti akan ayah bantu. Ayah, tolong carikan orang-orang berpengaruh untukku. Dan ambil alih rumah pengantin itu. Soal harga, aku bisa berikan potongan. Asal tidak rugi saja sudah cukup. Apa maksudmu? Aku memberi keluarga Qin waktu 3 hari. Untuk pindah dari rumah itu. Tapi mereka pasti tidak akan mau pindah dengan sukarela. Jadi ayah ingin aku menyuruh orang untuk mengusir mereka, kan? Baiklah, serahkan masalah ini pada ayah. Terima kasih, ayah. Maaf sudah merepotkan. Qin Yu, ini sudah lewat 3 hari. Apakah Ling Ran ada menghubungimu? Tidak ada, Bu. Dia cuma sedang marah. Sengaja ingin menggertak saja. Mana berani dia benar-benar mengusir kita. Tapi perasaan ibu tidak enak. Caranya bicara hari itu. Sepertinya bukan main-main. Dia tidak mungkin sungguhan. Mau mengambil kembali rumah ini, kan? Rumah ini. Kita tidak boleh melepaskannya. Ibu dan ayah sudah tua. Sejahat apapun dia tidak akan berani menyentuh kalian berdua. Lagi pula, komentar meluncur bilang, Ling Ran itu budak cintaku. Cepat atau lambat dia akan menyesal. Benar, benar, benar. Kamu benar. Kita tidak akan pindah. Kita lihat apa yang bisa dia lakukan pada kita nanti. Apa yang kukatakan saat itu? Kamu bersikeras percaya pada omong kosong mereka. Sekarang lihat apa yang terjadi. Wajah keluarga Qin kita. Sudah habis kamu permalukan. Dulu saat UR bilang harus percaya komentar meluncur. Dan saat dia bersama Song Yan. Bukankah ayah juga diam saja menyetujuinya? Sekarang setelah masalah terjadi, ayah malah menyalahkan kami. Kalian berdua ini, kenapa malah bertengkar sehebat ini? Kamu masih berteriak di sini. Cukup. Berhenti bertengkar. Kita tetap tidak akan pindah. Aku tidak percaya Ling Ran berani bertindak sejauh itu. Qin Yu, sepertinya 3 hari yang kuberikan padamu. Hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Karena kalian tidak mau pindah. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kami datang untuk mengambil alih rumah ini. Cepat kemasi barang-barang kalian. Enyahlah, Ling Ran, ini rumah kami. Kami tidak akan pindah. Nona Ling sudah menjual rumah ini kepada kami. Sekarang rumah ini adalah milik kami. Sadar dirilah sedikit. Segera kemasi barang kalian dan angkat kaki. Jika tidak, jangan salahkan saudara-saudara kami. Jika harus menggunakan kekerasan. Benar sekali. Rumah ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Qin kalian. Jika kalian tetap menumpang di sini, itu artinya menduduki properti orang lain secara ilegal.
Mereka bisa lapor polisi. Rumah ini dari awal memang milik kami. Kami tetap tidak akan pindah. Benar. Kalian ini penipu yang mencari kesempatan. Ya, biar ku beritahu kalian, kami tidak akan pindah. Sepertinya kalian ini. Lebih suka cara kasar daripada cara halus. Maka jangan salahkan saudara-saudara kami, jika mulai main tangan. Kak, pasangan tua ini sudah berumur. Jangan sampai mereka pura-pura celaka untuk memeras kita. Kalian dengar itu. Angkut orangnya beserta barang-barangnya. Buang mereka keluar bersama-sama. Sikat. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Kalian semua, jangan mendekat. Lepaskan aku. Rumah ini seharusnya milik kami. Lingran, kamu akan kena kualat. Lepaskan aku. Rumah ini milikku. Lingran, Aku ini suamimu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Benar-benar pembawa sial. Wajah keluarga Qin kita. semuanya sudah habis dipermalukan. Qinze, Kami yang salah. Ayah minta maaf padamu. Qinze, selama bertahun-tahun ini, kamu selalu bilang kami pilih kasih dan tidak menyayangimu. Kami tahu kami salah. Kedepannya kami pasti akan baik padamu. Beri kami satu kesempatan lagi. Ya, ayah mohon padamu. Kami benar-benar tidak akan pilih kasih lagi. Benar. Anakku yang baik. Kamu harus menampung kami. Ya. Sekarang kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawa ayah dan ibu pulang. Tapi tempat yang kusewa tidak terlalu besar. Ayah dan ibu tidak keberatan. Memang hanya anak kita yang paling berbakti. Kak, tunggu dulu. Aku mau ikut kalian pulang. Bawa aku juga. Tidak bisa. Aku hanya membawa ayah dan ibu. Selesaikan sendiri urusanmu. Bukan begitu. Bukankah kita ini keluarga? Kalau kamu bisa menampung mereka, kenapa tidak bisa menampungku juga? Waktu kamu menggoda pacarku, kenapa kamu tidak berpikir bahwa kita ini keluarga? Komentar meluncur sekarang pemeran utama pria dan wanita sama-sama jomblo, kan? Komentar meluncur jadi mereka bisa bersatu dengan tenang dong. Komentar meluncur benar juga. Komentar meluncur ini bisa dibilang. Komentar meluncur happy ending, kan? Ya sudah kalau tidak mau. Rumah sekecil itu, mana muat untukku. Awas saja kalau aku sudah kaya nanti. Jangan menyesal dan mencariku. Sebentar lagi aku akan menjadi orang paling berkuasa. Malam ini aku akan datang lebih awal. Tas yang kamu incar itu, sudah kubelikan. Kamu baik sekali padaku. Suya, apa yang kamu lakukan? Aku mau bersama siapapun, apa urusannya denganmu? Komentar meluncur ada apa ini? Komentar meluncur kok pemeran utamanya malah pindah ke lain hati. Komentar meluncur bukannya dia harusnya sama si cowok utama. Komentar meluncur iya nih. Komentar meluncur katanya kalau keduanya jomblo. Komentar meluncur bakal happy ending. Komentar meluncur kenapa karakter pemeran utamanya jadi hancur begini. Komentar meluncur tamat sudah. Tamat. Komentar meluncur ini sih fix bubar. Diam kalian, jangan ganggu wanitaku. Cepat pergi. Atau aku akan panggil satpam. Dengarkan aku dulu. Kita ini pasangan yang serasi. Hanya jika kita bersama, aku bisa menjadi orang yang paling sukses. Kamu mengerti maksudku, kan? Sukses besar. Qin Yu, kamu sudah gila, ya. Orang sepertimu mimpi mau sukses besar. Percayalah padaku. Aku punya bocoran dari komentar meluncur. Mereka semua yang memberitahuku. Jangan lihat kondisiku sekarang. Nanti aku akan jadi sangat kaya. Asalkan kita bersama. Sadarlah kamu. Qin Yu. Kamu bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri sekarang. Dari mana kamu punya uang? Lagi pula, siapa juga yang mau jadi kaya dengan cara numpang hidup? Aku punya uang. Aku akan menjadi orang kaya dan berkuasa. Asal kita bersama. Semua alur ceritanya akan sama seperti di buku. Alur cerita yang sudah tertulis itu. Plotnya. Qin Yu, berhentilah bermimpi. Di dunia ini, hanya uang yang nyata. Ayo kita pergi. Abaikan saja si miskin ini. Aku bukan orang miskin. Aku
Aku akan menjadi tokoh utama yang hebat. Pemeran prianya sepertinya sudah gila. Pemeran wanitanya terlalu realistis ya. Ternyata dia matre banget. Cerita sebagus ini malah jadi berantakan begini. Kenapa pemeran wanitanya bisa setega itu ya? Kasihan banget pemeran prianya. Kesal deh, kesal. Cerita sampah apa ini? Nggak mau nonton lagi ah. Kamu jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Jangan bicara lagi dengan orang menyebalkan ini. Cepat pergi. Kamu tidak boleh pergi. Semua ini gara-gara kamu. Kamulah yang menghalangi aku menjadi tokoh utama. Qin Yu, kamu orang gila. Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah jadi tokoh utama. Kamu itu cuma sampah. Kamu memang tidak pantas jadi tokoh utama. Kamu itu cuma sampah. Aku bukan orang miskin. Aku adalah tokoh utamanya. Dasar gila. Aku akan lapor polisi. Lepaskan aku. Aku ini tokoh utama. Aku pemeran utamanya. Kalian tidak boleh menyentuhku. Mereka datang. Ling Ran, tolong selamatkan kami. Aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian. Atas dasar apa aku harus menolong kalian? Ling Ran, kami tahu kami salah. Qin Yu sekarang sudah terbukti bersalah. Dan dia sudah dijatuhi hukuman. Qin De juga sudah dikeluarkan dari tim pelatihan. Dia kehilangan pekerjaannya. Sekarang kami bahkan tidak punya tempat tinggal. Kami benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi. Tolong tampunglah kami. Benar, Ling Ran, apa yang kami lakukan dulu memang salah. Demi hubungan kita yang dulu. Tolong selamatkan keluarga kami. Hubungan yang dulu. Saat kalian membantu Qin Yu dan menutupi perselingkuhannya. Kenapa tidak ingat hubungan itu? Ran, kami tahu kami salah. Ini semua kesalahan ibu. Kalau kamu mau menyalahkan seseorang, salahkanlah ibu. Pertama, Anda bukan ibu saya. Kedua, saya sudah lama mengajukan gugatan cerai. Pengadilan sudah memutuskan perceraian saya dengan Qin Yu. Mulai sekarang, segala urusan keluarga Qin kalian tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Ran. Berikan kami satu kesempatan lagi. Jika tidak, seluruh keluarga kami akan hancur. Itu masalah kalian. Kalian sendiri yang menuai apa yang kalian tabur. Ling Ran. Itu semua karena kalian. Kalian menuai apa yang kalian tabur. Ling Ran. Kok bisa begini? Kenapa endingnya jadi seperti ini? Aku tidak percaya. Pasti si pemeran wanita pendukung yang licik ini pakai cara kotor. Pemeran utama pria dan wanita kita seharusnya hidup bahagia selamanya. Akhir dari novel ini seharusnya tidak seperti ini. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Atas dasar apa aku dicap sebagai pemeran wanita pendukung yang jahat? Bagaimana bisa karakter pendukung melihat komentar meluncur kita? Bukannya dia cuma karakter penipu. Kok dia bisa dengar apa yang kita bicarakan? Alurnya jadi makin ngaco. Aku tidak hanya bisa melihatnya, tapi aku juga harus berterima kasih pada kalian. Kalau tidak, aku akan terus bodoh, berkorban demi melapangkan jalan hidup orang lain. Dasar kau pemeran pendukung jahat. Kau menghancurkan novel kami. Kau merusak ending bahagia idola kami. Benar sekali. Kau seharusnya ikuti saja apa yang tertulis di buku. Penurut dan biarkan dirimu ditindas oleh pemeran utama. Berani-beraninya kau mengubah alur ceritanya. Atas dasar apa? Hanya karena mereka sudah ditakdirkan jadi pemeran utama. Lantas mereka bisa seenaknya menginvasi hidupku. Kau itu kan cuma karakter fiksi. Nasibmu sudah ditentukan oleh penulisnya. Cepat kembali ke jalur ceritanya. Kalau tidak, cerita ini akan hancur total. Jangan coba-coba mengubahnya. Apa kalian tidak tahu kalau manusia bisa menentukan nasibnya sendiri? Nasibku.
Mana boleh ditentukan oleh kalian. Orang-orang yang cuma bersembunyi di balik layar. Sekumpulan sampah. Dasar pemeran pendukung jahat. Kau itu cuma figuran. Jangan merasa dirimu begitu penting. Lelucon keluarga Qin ini sudah berakhir. Mulai sekarang, Lingxi kuserahkan padamu. Ini proyek kerjasama dengan keluarga Shen. Coba kau periksa. Keluarga Shen. Ayah, bukankah mereka musuh bebuyutan kita selama bertahun-tahun? Kenapa tiba-tiba mereka mengajak kerjasama? Sektor bisnis baru yang dikembangkan keluarga Shen baru-baru ini berbeda dengan bisnis kita. Coba saja dulu kerjasamanya, mungkin akan ada terobosan baru. Baik, Ayah. Saya pasti akan mengelola perusahaan dengan baik, dan tidak akan mengecewakan harapan Ayah. Ayah percaya padamu, lakukan saja apa yang menurutmu benar. Baik. Wah, pemeran pendukung jahat sudah bangun dan mulai fokus karir. Bahkan bekerja sama dengan musuh bebuyutan. Sumpah, aku suka banget sama plot twist ini. Aku bakal terus ikutin cerita ini. Paling suka lihat karakter pendukung yang tersadar. Cerita bertema menghajar pemeran utama. Kira-kira nanti, apa dia bakal bersatu dengan musuh bebuyutannya? Terus muncul benih-benih cinta. Ditunggu kelanjutannya. Apa maksudnya ini? Kesadaran subjek terdeteksi telah bangkit, memicu undangan pengikatan sistem komentar meluncur. Setelah terikat, Anda akan menerima panduan alur cerita secara real-time, membantu subjek mencapai akhir cerita yang lebih baik. Hidupku tidak butuh orang lain untuk mendefinisikannya. Dalam hidup ini, akhirnya aku tidak perlu lagi hidup demi orang lain. Hidupku hanya ada dalam kendaliku sendiri.